Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi, kembali lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Nah, kali ini yang ibu akan jelaskan atau ibu kupas kepada kamu adalah mengenai jurnal penyesuaian. Ini tahap yang dimana kamu udah selesai mengerjakan yang namanya neraca saldo, baru masuk ke tahap ini, jurnal penyesuaian. Selesai jurnal, barulah kita masuk ke dalam laporan keuangan. Oke? Nah, tanpa panjang lebar nih dia jurnal. Nah, kalau kita bicara jurnal penyesuaian berarti kita membicarakan tentang ada yang disesuaikan, yang perlu disesuaikan, yang dimana itu adalah akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya agar menjadi up to date. Nah, itu dia. Nah, tujuan dari si jurnal penyesuaian ini itu untuk mengoreksi apa? Perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, keadaan utang, modal, pendapatan, bahkan beban. Nah, itu tujuan dari si jurnal penyesuaian ini. Oke. Nah, jurnal penyesuaian ini disusun berdasarkan data dari neraca saldo ya. Oke. Dan data penyesuaian pada akhir periode. Nah, dilakukan pada hari pertama pada periode berikutnya. Contohnya, perusahaan melakukan penutupan buku. Kalau dia dalam laporan keuangan, maka otomatis penutupan bukunya itu pasti itu periode 31 Desember 2019. Nah, akan dibuat lagi jurnal penyesuaian kembali itu pada tanggal 1 Januari 2010. Oke, itulah mengenai jurnal penyesuaian. Nah, oke, kita lanjut ke macam-macam atau jenis-jenis dari penyesuaian tersebut. Oke, kita masuk apa saja sih yang perlu kita sesuaikan? Yang pertama, penyusutan atau yang disebut depresiasi aset tetap. Kalau kita katakan penyusutan berarti sebuah pengurangan. Dan pengurangan apa? Pengurangan aset tetap. Nah, macam-macam aset tetap nanti bukannya nanti. Kemarin kita udah bahas, nanti sekilas lagi Ibu akan membahaskan. Nah, beban dibayar di muka, ya kok ada 4. Beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, kerugian piutang yang nomor 3 Pak, adalah perlengkapan. Atau bisa disebut sebagai pemakaian perlengkapan. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, tetapi di sini yang Ibu akan jelaskan atau paparkan bukan langsung 6 ini, Nak. Tetapi hanya ada poin 1, 2, dan 3. Ibu paparkan sampai pada poin yang ketiga, yaitu perlengkapannya. Sampai pada ini yang Ibu paparkan, oke? Nah, kita mulai dari yang pertama, ada penyusutan atau depresiasi aset tetap. Nah, oke. Nah, di sini Ibu apakan? Apa itu aktiva tetap? Nah, aktiva tetap itu sama dengan harta yang diperoleh untuk digunakan dalam operasional dan dapat digunakan berulang-ulang serta umurnya lebih dari 1 tahun. Itu aktiva tetap. Nah, ini contohnya adalah tanah. Tanah. Nah, tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Ini dia tidak terbatas ya, itu kalau dia tanah. Nah, tanah tidak disusutkan dia, Nak. Ingat ya, tanah itu tidak disusutkan. Jadi apa yang disusutkan? Nah, ini yang disusutkan adalah bangunan. Nah, bangunan ini memiliki masa manfaat yang terbatas, jadi bangunan harus disusutkan. Inilah yang disusutkan. Akun kontra yang digunakan dalam ayat jurnal penyesuaian adalah akumulasi penyusutan bangunan. Ingat, tanah itu tidak bisa disusutkan ya, walaupun dia dalam jangka 1 tahun. Oke. Nah, apa yang lagi disusutkan? Peralatan. Peralatan itu termasuk bisa nggak disusutkan? Ya bisa. Nah, di sini memiliki masa manfaat yang terbatas, maka peralatan disusutkan dia. Nah, akun kontranya digunakan itu adalah akun akun akumulasi penyusutan peralatan. Ingat, akumulasi penyusutan berarti pengurangan atas akun peralatan tersebut, itu ya. Nah, selanjutnya itu ada kendaraan. Kendaraan bisa disusutkan ya, bisa disusutkan. Itu nanti ditulis atau dibuat itu adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Nah,
Ingat, jika aktivitas dapat digunakan lebih dari 1 tahun, maka aktivitas tersebut dapat diperoleh untuk memperoleh pendapatan lebih dari 1 tahun. Dan ingat ya, nah, harga belinya dilaporkan sebagai biaya untuk beberapa tahunnya. Itu dia. Ingat selalu ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada kendaraan ya. Kendaraan berupa apa? Mobil. Nah, oke. Buat di sini. Nah, contohnya 1 Januari 2002 membeli yang namanya mobil dengan harga 90 juta. Umur mobil ditaksirkan itu selama 10 tahun. Dah, umurnya di sini Ibu buat 10 tahun dah. Nah, ini 10 tahun. Nah, oke, dah. Nah, oke. 10 tahun dia. Umurnya 10 tahun. Nah, mengalokasikan kos aktivitas tetap sebagai beban pada tahun-tahun penggunaannya. Kita buat tanggal 1 bulan 1 2002 dibeli kos, udah dalam bentuk kos itu adalah 90 juta. Umurnya itu 10 tahun, udah. Nah, umur dia itu adalah 10 tahun. Oke. Nah, di sini itu menggunakan metode yang namanya garis lurus. Ingat? Nah, di sini penyusutan per tahunnya itu adalah 90.000. Dah, dibagi 10. 10 itu adalah umur dia. Dah, umur mobil tersebut. Nah, oke, 90 juta dibagi bagi 10, maka dapatnya adalah 9 juta. Nah, pengaruhnya terjadi biaya penyusutan sebesar 9 juta. Jumlah penyusutan yang pernah dilakukan bertambah 9 juta. Ini dia, udah. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya apa? Desember 31. Dah. Nah, di situ beban penyusutan kendaraan berupa mobil ya. Itu sebesar 9 juta di debit, berarti akumulasi penyusutannya berada di kredit itu adalah 9 juta. Itu ya mengenai penyusutan aktiva. Nah, contohnya lagi adalah peralatan salon. Nah, peralatan salon itu penyusutannya ditetapkan 12% per tahun. Nah, peralatan salonnya sebesar berapa? 2.200.000. Sehingga penyusutan peralatan salon bulan ini adalah 12% dibagi 12 baru dikali 2.200.000. Makanya dapatnya adalah 22.000. Oke. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Mencatat penyesuaiannya di sini udah Ibu buat. Di situ adalah beban penyusutan yang dinamakan peralatan. Peralatan salon itu sebesar 22.000. Tadi udah tahu ya hasilnya dari mana. Dan masuk dia adalah akumulasi penyusutan salonnya sebesar berapa? 22.000. Nah, ini di sini. Oke. Tahu tadi dapatnya dari mana kan? Nah, oke, kita lanjut ke beban atau biaya dibayar di muka. Kalau kita bicara tentang beban atau biaya dibayar di muka, oke, kita bicara tentang transaksi yang pada saat terjadinya itu dianggap sebagai harta, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Itu kalau dikatakan beban dibayar di muka ya. Dah, ingat ya, ingat selalu beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dianggap sebagai harta, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Ingat, dicatat sebagai harta awalnya dan akan menjadi beban di kemudian hari. Itulah dinamakan beban dibayar di muka. Nah, ini contohnya. Dah, membayar premi asuransi atau prepaid insurance itu sebesar 1.200.000 untuk periode 2 Februari 2011 sampai dengan 2 periode 2012. Udah. Nah, ada 2 metode penyelesaiannya, satu dengan metode pendekatan neraca, satu lagi pendekatan LR, yaitu laporan laba ruginya. Dah. Nah, di sini pendekatan neraca itu dianggap sebagai yang namanya harta. Itu jurnalnya itu adalah asuransi dibayar di muka pada cash. Dah. Nah, membayar premi asuransi, otomatis asuransinya dibayar di muka sebesar 1.200.000. Dah, baru masuk ke kasnya. Itu kalau dia dijadikan sebagai harta. Udah. Nah,
kita masuk dia ke dalam nih jurnal penyesuaiannya ya. Nah, jadi AJP-nya di situ itu kan belum di AJP. Jadi masih jurnal biasa. Jadi AJP-nya itu adalah biaya asuransi atau beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa 1.100.000? Dari mana asalnya 1.100.000 tersebut? Nah, asalnya ini itu dari ini tadi kan 2 Februari. Berarti itu kita harus bisa sampai yang namanya 31. Nah, oke. Nah, kita harus bisa sampai 31 bulan 12, nah. Oke. Nah, itu 2 Februari 2011 sama 2 Februari 2012 ya. Nah, jadi kalau 2 Februari sampai 31, berarti selisihnya berapa? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti dari sini selisihnya ini kemari 31 dash itu sebesar berapa? Sebesar 11 bulan. 11 bulan kan? 11 bulan enggak? Nah, coba kira dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti kalau dibilang dia 11, nah 11 bulan berarti kita kira 11 dibagi berapa? 1 tahun 12 bulan. Kan 1 tahun kan? Oke, dikali yang namanya berapa? Berapa tadi apa ya? 1.200.000. Nah, ini dia. Oke, nah 11 dikali 11 dibagi 12 dikali 1.200.000, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah ini. Inilah hasilnya. 1.100.000. Nah, oke. Inilah dapat dia dari mana sih 1.100.000? Dari sini. Nah, dari 2 Februari sampai 31 Desember itu adalah 11 bulan. Nah, 12 ini dari 2 Februari ke 2 Februari 2012 itu dihitung 12 bulan. Dikalikan berapa? 1.200.000. Maka hasilnya itu adalah 1.100.000. Jadi AJP-nya apa? Nah, AJP-nya adalah biaya atau beban asuransi dibayar di muka pada asuransi dibayar di muka. Ingat saja di balik dia ya. Tadi yang di depan apa? Di depan tadi asuransi dibayar di muka kan? Pada kas. Itu kalau dijadikan sebagai harta di dalam neraca. Nah, kalau dibalikkan untuk AJP-nya, itu adalah tinggal naikkan si biayanya atau bebannya. Si asuransi dibayar di muka yang ini turunkan ke bawah. Karena apa? Dijadikan dia beban. Oke, dalam laporan neraca AJP-nya. Oke, 1.100.000. Nah, kalau dia dicatat sebagai biaya atau pendekatannya ini adalah pendekatan di laporan laba rugi, maka otomatis di hartanya itu biaya asuransi pada kas. Oke. Nah, di AJP-nya kebalikan dia. Kalau di laporan neraca dia si AJP-nya itu adalah biayanya itu di atas, asuransinya di bawah, maka di laporan laba rugi asuransinya itu kalau di AJP-nya itu berada di atas, sementara biayanya berada di bawah. Oke, selalu ingat dia. Kebalikannya. Nah, oke. Nah, ini tetap 1.200.000. Yang berbeda ini adalah 100. Kenapa dia 100? Nah, terjadi sebuah pengurangan. Terjadi sebuah pengurangan di mana pada saat si 1.200.000 ini itu dikurangkan dari 1.100.000. Makanya di sini asuransi dibayar di mukanya itu 100.000, biaya asuransinya itu adalah 100.000. Pengurangan ya, terjadi sebuah pengurangan. Oke. Di mana itu 1.200.000-nya itu dikurangkan dengan 1.100.000-nya. Dari mana? Dari AJP yang ini. Yang telah dicari 2 Februari sampai 31 Desember. Itu adalah 11 bulan. Oke.
Nah, itulah dia didapatkan dari 100.000. Ingat selalu ya, 1.200.000 dah. Nah, itu dikurangkan 1.100.000. Nah, selalu ingat ini pengurangan. Oke? Nah, dikurangkan dia. Ini 1 ya, nak ya. Ini 0. Nah, jadi 2 dikurang 1 otomatis 1 kan? Jadi tinggal 100. Nah, inilah dia. Oke? Nah, dari 1.200.000 dikurang 1.100.000 dapatlah hasilnya 100. Maka 100-nya dibuat di sini pada pendekatan laporan laba rugi, yakni asuransi dibayar buka 100, biaya asuransi itu adalah 100. Oke? Sampai di sini paham? Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya apa dia? Perlengkapan. Nah, oke, di sini ada neraca saldo 31 Desember 2005. Nah, di sini udah ada Ibu buat warna kuning ya. Nah, itu perlengkapannya 2000. Nah, pada tanggal 31 Desember perhitungan fisiknya menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa, ingat ya, tersisa itu sebesar 760. Jadi penyelesaiannya gimana? Nah, nih perlengkapan saldonya tadi kan 2000. Nah, perlengkapan tersisanya 31 Desember itu 760. Tinggal lakukan yang namanya pengurangan. Jadi perlengkapan yang digunakan itu sebesar 1.240. Nah, jurnalnya gimana? Beban perlengkapan pada perlengkapan. Oke? Nah, ini dia mengenai jurnal penyesuaian yang dimana yang pertama kali penyusutan aktiva tetap, masuk dia beban dibayar di muka, dan masuk dia yang namanya perlengkapan. Oke? Nah, sampai 3 ini dulu kamu pahami ya nak ya. Nanti kita lanjutkan ke 3 lagi, jurnal penyesuaiannya, supaya kamu tidak pening atau yang namanya tidak tidak pening dan tidak pusing mengenai jurnal penyesuaian. Jadi Ibu buat hanya 3 dulu jurnal yang kita bahas untuk hari ini. 3 jurnalnya lagi kita bahas di hari Kamisnya. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Ibu harap tetap semangat, rajin belajarmu meski keadaan seperti ini, apalagi kamu di kelas 12, dan ini adalah materi yang memang kamu harus memang benar-benar paham. Karena apa? Anak IPS kan ekonomi tentunya. Nah, oke. Selesai dari sini, Ibu akan yang namanya mengasih kamu sebuah tugas mengenai apa? Mengenai jurnal penyesuaian, yakni 3 akun yang tadi. Akun yang harus disesuaikan. Oke? Berarti 3 kalau dia 3 yang kita bahas berarti 3 soal transaksinya. Oke nakku ya, tetap semangat. Oke. Salam hangat dari Ibu. Terima kasih, selamat pagi.